Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, pernahkah sahabatku mendengarkan ceramah dari Gus Baha tentang, atau dia menyebut tentang kitab Ihya Ulumuddin? Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia setengah hafal di kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan kitab Ihya Ulumuddin itu tidak hanya dimiliki satu kopian. Itu tujuannya, kata Gus Baha, adalah untuk meneliti apakah kalau misalnya ada satu cetakan itu ada kekurangan kalimat atau ada perubahan, maka akan gampang diketahui oleh Gus Baha. Dan ini adalah sebuah pendapat yang luar biasa, dan ini sebuah tindakan yang sangat luar biasa, karena dengan mengumpulkan berbagai terbitan, atau tidak hanya satu yang dimiliki, tidak hanya satu cetakan, itu akan mengetahui tentang originalitas dari sebuah karya tulis dan karya dari para ulama masa lalu. Wahai sahabatku, setengah hafal itu menunjukkan bahwa Gus Baha adalah orang yang mendalami terhadap kitab itu, mendalami dan memahaminya. Karena itulah para sahabatku, yang ketika sahabatku belum pernah mengetahui, melihat, atau mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada sahabatku. Saya di hadapan saya, wahai sahabatku, saya di sini memiliki kitab Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang pernah saya pelajari ketika saya menjadi santri di Fathul Ulum Kuwakian. Kiai saya yang mengajari ini adalah Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Hanan Maksum. Itu adalah kiai saya yang mengajari kitab saya Ihya Ulumuddin ini. Wahai sahabatku, dalam kitab Ihya Ulumuddin ini menjelaskan tentang berbagai hal. Tapi sebelumnya, wahai sahabatku perlu tahu bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu dikarang oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi kitab Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Wahai sahabatku, di dalam kitab ini, kitab Ihya ini terdiri dari 4 jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid 4. Ada 4 jilid. Dalam masing-masing jilid ini itu menjelaskan berbeda-beda. Nanti akan kita hubungkan kenapa Gus Baha menjadi sangat alim. Wahai sahabatku, dalam jilid yang pertama pembahasannya adalah pembahasan tentang ibadah. Jilid 2 membahas tentang al-adat. Jilid 3 membahas tentang al-muhlikat. Jilid yang keempat membahas tentang al-munjiat. Saya ulangi, wahai sahabatku, jilid yang pertama membahas tentang al-ibadat, al-ibadah atau ibadah. Kemudian jilid yang kedua membahas tentang al-adat. Kemudian jilid yang ketiga membahas tentang al-muhlikat. Jilid yang keempat membahas tentang al-munjiat. Dalam hal ibadah, Al-Ghazali jilid pertama tadi membahas tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, dan lain sebagainya. Dalam jilid yang kedua, ini jilid yang kedua, itu membahas tentang al-adah, yaitu tentang adabul akli, tata cara makan, kemudian masalah nikah, dan juga masalah usaha. Dalam jilid yang ketiga, yaitu al-muhlikat, Imam Al-Ghazali membahas tentang afatul lisan, tentang drengki, tentang hasud, tentang marah, dan lain sebagainya. Kemudian yang jilid yang keempat membahas tentang al-munjiat, yaitu tentang sobar, tentang taubat, tentang khauf warroja, dan lain sebagainya. Wahai sahabatku, Imam Al-Ghazali ini sebenarnya ketika mengarang kitab ini itu menggunakan 3 nalar. Sehingga kalau orang memahami kitab Ihya Ulumuddin, itu mereka akan menjadi orang yang pintar, alim kalau dia memahaminya. Karena memang Al-Ghazali mengarang kitab ini menggunakan 3 nalar. Nalar yang pertama adalah disebut dengan al-aqliyatus syar'iyyah, nalar syariat. Jadi ada Qur'annya, ada hadisnya, dan lain sebagainya. Jadi tidak keluar dari konteks Quran, hadis, pendapat para ulama, pendapat para sahabat, dan lain sebagainya. Yang kedua namanya al-aqliyatul falsafiyah, nalar filsafat. Karena itu ada masuk filsafatnya juga. Ada logikanya yang masuk di sini.
Nah, logika inilah yang menjadikan hukum Islam itu nanti beriringan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Kemudian yang ketiga adalah al-aqliyatus sufiyah, akal tasawuf. Ada tasawufnya juga, wahai sahabatku. Jadi 3 kitab ini mengandung 3 nalar, 3 argumentasi. Yang pertama adalah argumentasi yang bersifat syariat, argumentasi yang bersifat filsafat, argumentasi yang bersifat tasawuf atau sufistik. Nah, itu wahai sahabatku. Wahai sahabatku, siapakah Al-Ghazali sehingga kok bisa merangkum 3 nalar demikian itu? Al-Ghazali adalah seorang filosof. Al-Ghazali karena dia sebagai seorang filosof maka mengarang banyak kitab filsafat. Al-Ghazali juga sebagai seorang faqih, ahli fikih. Karena itu dia juga mencantumkan dalam kitabnya kajian-kajian fikih. Kemudian yang ketiga, Al-Ghazali adalah sebagai seorang ahli tasawuf. Karena itu tasawufnya nanti sangat dipelajari oleh mereka yang kuliah S1, kuliah S2 maupun kuliah S3. Hampir semua pembicaraan tentang filsafat Islam misalnya itu selalu menyebut Imam Al-Ghazali. Dalam teologi juga menyebut Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali adalah tokoh yang fenomenal dalam konteks ini. Wahai sahabatku, Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin ini, misalnya Imam Al-Ghazali adalah sebagai seorang filosof. Imam Al-Ghazali menulis karya namanya Mi'yarul Ilmi. Menulis pula namanya Maqasidul Falasifah. Menulis kitab namanya Tahafutul Falasifah. 3 kitab utama dari Imam Al-Ghazali yang berisikan kajian-kajian filsafat. Walaupun misalnya ada kritik yang mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menulis filsafat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengkonter dan untuk mempertahankan kekuasaan, misalnya kekuasaan Nizamul Mulk, untuk menyerang Syiah Batiniyah yang dia dari kelompok garis bawah tanah pingin menghancurkan atau pingin menyerang atau oposisi dari kelompok Nizamul Mulk. Tapi yang jelas adalah bahwa Imam Al-Ghazali sungguhnya pada saat itu adalah sedang untuk menetralisir terhadap kondisi dan keadaan supaya masyarakat menjadi damai. Artinya pada saat itu Imam Al-Ghazali memang pingin menjadikan sebuah kehidupan yang damai dalam bermasyarakat. Wahai sahabatku, dalam bidang fikih juga luar biasa Imam Al-Ghazali ini. Coba kita bayangkan bahwa Imam Al-Ghazali itu memiliki guru namanya Abul Ma'ali Imam Al-Juwaini, atau yang disebut dengan Imamul Haramain. Imamul Haramain ini meringkas 4 kitab induknya Imam Syafi'i. 4 kitab induknya Imam Syafi'i itu adalah Al-Imla, Al-Buwaiti, dan Mukhtasarul Mazani. Kitab 4 ini, wahai sahabatku, kemudian diringkas oleh gurunya Imam Al-Ghazali namanya Abul Ma'ali Imam Al-Juwaini atau Imamul Haramain. Imamul Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali tadi, meringkas namanya 4 kitab induk Imam Syafi'i tadi diringkas namanya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab itu diringkas lagi oleh gurunya namanya Al-Basid. Nah, dari Al-Basid ini, wahai sahabatku, inspirasi Imam Al-Ghazali untuk menulis karya meringkas dari Al-Basid, karya gurunya tadi itu, menjadi namanya Al-Wasit. Jadi Al-Wasit itu adalah karya fikih. Jadi Imam Al-Ghazali ahli fikih, karya fikih. Karena karya fikih meringkas dari Al-Basid diringkas namanya Al-Wasit. Imam Al-Ghazali masih belum puas dengan karya ringkasan ini, maka Al-Wasit pun itu diringkas lagi namanya Al-Wajiz. Imam Al-Ghazali lagi-lagi kurang marem lagi gitu, Imam, wahai sahabatku. Al-Wajiz diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali namanya Khulasatul Wasail atau Khulasatul Wajiz. Nah, dari karya Khulasatul Wajiz itulah, wahai sahabatku, dalam mazhab Imam Syafi'i ada kitab namanya Al-Muharrar. Jadi kitab Al-Muharrar itu sebenarnya adalah karya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i meringkas karyanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali tadi itu dari Al-Wajiz menjadi kitab namanya Al-Muharrar. Nah, dari Imam Rafi'i Al-Muharrar tadi memunculkan semangat Imam Nawawi untuk meringkas dan juga memberi komentar namanya Minhajut Thalibin, wahai sahabatku. Minhajut Thalibin. Jadi kitab Minhajut Thalibin itu sebenarnya adalah terinspirasi dari Al-Muharrar, dan Muharrar ini terinspirasi dari kitab Khulasatul Wajiz. Nah, dari Khulasatul Wajiz karyanya Imam Al-Ghazali. Nanti dalam mazhab Imam Syafi'i nanti 2 verifikasi. Kalau misalnya Imam Rafi'i itu berpendapat berselisih paham antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, yang diunggulkan adalah Imam Nawawi nanti.
Kenapa demikian? Yang pertama karena Imam Nawawi adalah ahli hadis, dan yang kedua karomahnya itu internal dalam dirinya. Apa itu karomahnya wahai sahabatku? Kalau Imam Rafi'i itu kalau menulis lampu mati yang bercahaya itu adalah pulpennya. Tapi kalau Imam Nawawi yang bercahaya adalah jari-jarinya. Di samping itu karena Imam Nawawi adalah sebagai seorang muhaddis, ahli hadis, sehingga kalau misalnya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi bertentangan dalam mazhab Imam Syafi'i, maka yang diunggulkan adalah pendapat dari Imam Nawawi. Tapi yang baik adalah ketika disepakati oleh dua orang ini, disepakati oleh Imam Nawawi serta disepakati pula oleh Imam Rafi'i. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kehebatan Imam Al-Ghazali di dalam fikih seperti yang saya tunjukkan tadi. Gurunya mengarang Al-Basit, kemudian diringkas oleh Imam Al-Ghazali namanya Al-Wasit, Al-Wasit diringkas menjadi Al-Wajiz, Al-Wajiz diringkas menjadi Khulasatul Wasail atau Khulasatul Wajiz tadi itu, yang menginspirasi Al-Muharrar dan juga Minhajut Thalibin. Dari kitab karya Imam Nawawi tadi wahai sahabatku, coba dari kitab Minhajut Thalibin tadi itu memunculkan 4 kitab induk besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Qutul Muhtaj, dan Mughnil Muhtaj. Luar biasa wahai sahabatku. Lagi-lagi dari Imam Al-Ghazali dalam bidang fikih. Kemudian secara fikih, keilmuan dia dalam ilmu fikih sudah luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah Imam Al-Ghazali juga sebagai ahli tasawuf. Wahai sahabatku, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini itu sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan tasawuf yang terlalu radikal. Bahasanya kenapa? Di tangan Al-Hallaj, di tangan Ibnu Arabi. Maka kalau Al-Hallaj itu sampai Al-Hulul dan di tangan Ibnu Arabi sampai Wihdatul Wujud misalnya, maka ini kalau dibiarkan itu bisa membahayakan masyarakat umum. Karena masyarakat umum yang belum mengerti syariat lalu masuk kepada kajian Al-Hulul dan Wihdatul Wujud. Maka Al-Ghazali dalam bidang tasawuf dia menyeimbangkan antara tasawuf dengan fikih sehingga pengenalan manusia kepada Tuhan itu sampai pada tahap ma'rifah. Sehingga Al-Ghazali dikenal sebagai seorang hujjatul Islam, hujjahnya Islam, dalilnya Islam, argumentasi Islam. Kenapa demikian? Karena disebabkan Imam Al-Ghazali menggabungkan antara tasawuf yang bisa sesuai dengan fikih, serta fikih tidak melupakan tasawuf, namun fikih dan tasawuf itu diiringi pula dengan filsafat, sehingga lebih fleksibel wahai sahabatku. Nah, Gus Baha, kelenturan Gus Baha, kemampuan Gus Baha dalam menjelaskan ilmu pengetahuan dan kajian-kajian keagamaan meniru gayanya Al-Ghazali ini. Tasawufnya masuk, fikihnya masuk, terutama usul fikih lah. Imam Al-Ghazali apa tidak punya usul fikih? Punya. Imam Al-Ghazali punya usul fikih namanya Al-Mustasfa. Jadi Imam Al-Ghazali luar biasa wahai sahabatku, sehingga pantas saja kalau misalnya Gus Baha mengatakan dia setengah hafal dari kitab Ihya Ulumuddin. Kalau misalnya dia terinspirasi, wajar saja wahai sahabatku. Jadi Al-Ghazali memang luar biasa, dan kalau itu menginspirasi Gus Baha atau Gus Baha banyak mengutip separuh hafal, luar biasa. Setengah hafal, luar biasa. Itulah sebabnya kenapa kemampuan Gus Baha dalam bidang usul fikih, dalam bidang fikih, dan juga dalam bidang tasawuf selalu mewarnai terhadap ceramah-ceramahnya, sehingga ceramah-ceramahnya Islam itu begitu mudah dipahami, dan Islam menjadi ramah, Islam menjadi mudah. Itu karena kemampuan yang dimiliki, referensi yang dimiliki, karena bagaimanapun bacaan itu membentuk karakter seseorang. Bacaan membentuk karakter seseorang. Ketika yang dibaca penuh dengan kemarahan, dengan kekakuan, maka orang yang membacanya pun bisa menjadi kaku juga. Wahai sahabatku, inilah pembuktian yang ingin saya tunjukkan kepada sahabatku. Kalau salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.